Perkenalkan, nama saya Anggun Pratibimewal dengan NIM B1A119349. Perkenalkan, nama saya Arinda Rifia Purgayani dengan NIM B1A19225. Perkenalkan, nama saya Belinda Juliet Frobes dengan NIM B1A11938. Perkenalkan, nama saya Naila Faradilah dengan NIM B1A119339. Perkenalkan, nama saya Yan Septian Saputra dengan NIM B1A119379. Steril adalah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba hidup, baik yang patogen atau menimbulkan penyakit maupun apatogen atau non-patogen, tidak menimbulkan penyakit, maupun dalam bentuk spora dalam keadaan statis tidak dapat berkembang biak, tetapi melindungi diri dari lapisan pelindung yang kuat. Ruang steril atau clear room harus memenuhi syarat, yaitu jumlah partikel berukuran 0,5 mikron, tidak besar dari 350.000 partikel, jumlah jasad training tidak besar dari 100 udara, suhu 18-22 derajat Celcius, kelembapan 35-50%. Ruangan dilengkapi high efficiency partikulat air atau HEPA filter, dan tekanan udara dalam ruangan lebih positif daripada tekanan udara di luar ruangan. Selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghilangan atau membunuh mikroorganisme, protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan virus dalam benda atau peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih atau steril, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Uji sterilitas merupakan suatu cara pengujian untuk mengetahui suatu sediaan atau bahan farmasi atau alat-alat kesehatan yang dipersyaratkan harus dalam keadaan steril. Dengan demikian, sediaan dan peralatan tersebut harus bebas dari mikroorganisme. Jadi, hanya dikenal sediaan dan peralatan tersebut steril atau tidak steril. Tidak ada istilah hampir atau setengah steril. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, uji sterilitas digunakan untuk menetapkan apakah suatu bahan atau sediaan farmasi yang diharuskan steril memenuhi syarat sesuai dengan uji sterilitas seperti yang tertera pada masing-masing monografi, di mana untuk penggunaannya sesuai dengan prosedur pengujian sterilitas sebagai bagian dari pengawasan mutu pabrik seperti yang tertera dalam sterilisasi dan jaminan sterilitas bahan. Pemeriksaan sterilitas dilakukan dengan pembenihan atau inokulasi langsung ke dalam media uji. Juga dapat dilakukan dengan penyaringan membran. Dalam pemilihan spesimen dan masa inkubasi untuk bahan cair, digunakan volume dan bahan media untuk setiap unit dan jumlah wadah per media tidak kurang dari ketentuan. Jika kuantitas isi cukup, maka bahan dapat dibagi dan ditambahkan pada kedua media. Namun, jika volume setiap wadah tidak cukup untuk kedua media, maka gunakan wadah sejumlah 2 kali. Di mana jika tidak dinyatakan lain dalam monografi, inkubasi campuran uji dengan media tioglikolat cair atau media tioglikolat alternatif jika dinyatakan selama 14 hari pada suhu 30 sampai dengan 35 derajat Celcius dan dengan soybean casein diges medium pada suhu 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Secara umum, sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu mekanis, fisis, dan ataupun secara kimia. Sterilisasi mekanis diantaranya menggunakan mikrofilter, fisis terbagi menjadi 2 penyinaran dan pemanasan, sedangkan kimia adalah dengan menggunakan bahan kimia atau desinfektan.
Bahan, alat, dan meja kerja yang akan digunakan dalam praktek di laboratorium mikrobiologi harus melalui tahap sterilisasi terlebih dahulu, di mana hal ini bertujuan supaya pekerjaan dikerjakan secara aseptis atau terbebas dari mikroba pencemar yang tidak diinginkan. Adapun sterilisasi yang sering digunakan dalam praktek dasar mikrobiologi yaitu sterilisasi secara fisik dengan pemanasan yang dibagi menjadi sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Sterilisasi secara fisik yaitu pemanasan, di mana pemanasan terdapat sterilisasi kering atau panas kering, dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada sterilisasi kering yaitu pemijaran yang merupakan suatu kegiatan membakar langsung alat-alat seperti ujung OC, ujung pinset, ujung spatula yang berbahan logam. Di mana pemijaran dilakukan sampai alat-alat tersebut berwarna merah pijar. Selanjutnya ada flaming atau jilatan api. Alat-alat seperti kaca objek, cawan Petri yang telah berisi media, mulut NMR yang berisi media, dan jarum cukup dilakukan jilatan api atau melewatkan alat tersebut pada nyala api bunsen. Artinya, alat-alat tersebut hanya mengalami jilatan api dan tidak seperti memijar. Berikut merupakan gambar dari sterilisasi dengan jilatan api. Selanjutnya ada udara panas. Umumnya, sterilisasi kering dilakukan dengan cara ini, di mana alat yang digunakan adalah oven. Suhu yang biasa digunakan yaitu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Sterilisasi kering dengan oven ini baik dilakukan terhadap alat-alat kering yang terbuat dari kaca, seperti cawan Petri, tabung reaksi, botol sampel, pipet, alat suntik kaca, pinset, gunting, bahan-bahan yang tidak tembus uap seperti gliserin, minyak, vaselin, bubuk, dan atau apa saja yang tidak menjadi rusak, menyala, hangus, atau menguap pada suhu tinggi. Penyusupan panas ke dalam bahan pada metode ini berlangsung sangat lambat. Oleh karena itu, pada saat sterilisasi harus dalam lapisan tipis dan jumlah yang sedikit. Harus dilindungi dalam wadah tertutup dengan cara membungkus atau menyumbat untuk mencegah kontaminasi setelah dikeluarkan dari oven. Untuk menjamin efektivitas proses sterilisasi ini, perlu diperhatikan muatan atau jumlah alat yang dimasukkan ke dalam oven agar tersedia cukup ruangan untuk bergerak aliran udara panas. Ini merupakan gambar oven yang digunakan untuk sterilisasi. Yang berikut, sterilisasi basah atau panas basah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, uap mengalir merupakan sterilisasi dengan menggunakan uap pada suhu 100 derajat Celcius yang dialirkan pada benda yang disterilkan secara berulang-ulang atau 3-4 kali beberapa menit dengan selang waktu 24 jam. Atau sterilisasi dengan uap air mengalir ini juga disebut dengan sterilisasi bertingkat atau tindalisasi. Cara ini dikenal oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Keuntungan cara ini ialah tidak membutuhkan alat khusus, namun kerugiannya membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, waktu selang antara aliran uap mengalir tersebut memungkinkan spora yang resisten atau dorman atau non-aktif menjadi aktif kembali menjadi sel vegetatif. Cara ini digunakan untuk media gelatin, susu, dan karbohidrat karena bahan-bahan tersebut akan mengalami hidrolisis bila dipakai suhu yang lebih tinggi atau waktu yang lebih lama. Uap bertekanan autoklaf merupakan alat yang digunakan dalam sterilisasi menggunakan uap dalam tekanan. Dalam autoklaf, uap berada dalam keadaan jenuh dan peningkatan tekanan mengakibatkan suhu yang tercapai menjadi lebih tinggi. Sterilisasi cara ini menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit dengan tekanan 1 atm. Tekanan yang lebih besar akan dibutuhkan pada tempat-tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut.
Udara yang berada dalam autoclave harus dikeluarkan semuanya untuk memperoleh suhu yang diinginkan 121 derajat Celcius. Beberapa hal yang menjadi prinsip pada sterilisasi dengan autoclave adalah sterilisasi bergantung pada uap, sehingga udara harus benar-benar dikosongkan dalam sterilisator. Semua bagian bahan yang disterilkan harus benar-benar dilalui oleh uap panas, sehingga labu kosong dan tabung sebaiknya diletakkan dengan posisi tidur agar udara tidak terperangkap di dasarnya. Bahan-bahan yang berpori yang terbentuk cair harus permeable terhadap uap. Suhu harus mencapai 121 derajat Celcius dan dipertahankan selama 15-20 menit. Pengujian bahan dan alat. Yang pertama, medium Na dan PDA steril. Yang kedua, cawan Petri steril, void steril, dan Bunsen. Cara kerja, penyiapan medium. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, cawan Petri steril diisi dengan medium Na dan PDA cair secara aseptik sebanyak kurang lebih 10 ml, lalu dibiarkan memadat. Yang ketiga, semua cawan Petri yang berisi medium Na diinkubasikan terbalik dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam pada inkubator, sedangkan untuk medium PDA pada suhu kamar selama 3 kali 24 jam. Yang keempat, cawan Petri tidak mempunyai mikroba digunakan untuk uji sterilitas ruang. Pembuatan media. Yang pertama, medium deterjen agar atau NA. A. Timbanglah semua bahan, masukkan ke dalam Erlenmeyer atau beker gelas atau wadah lain, tambahkan aquades dan aduk dengan pengaduk gelas sampai larut. Panaskan larutan media tersebut dalam penanggas air sampai homogen, ditandai dengan tidak ada gumpalan media sedikit pun, sambil sering diaduk-aduk sampai semua agar-agar larut. Perhatikan dengan baik, jangan sampai tumpah karena suhu terlalu panas. C. Masukkan media yang sudah larut dan homogen tersebut ke dalam botol kaca, kemudian tutup rapat. Jika tidak menggunakan botol kaca, bisa menggunakan Erlenmeyer. Kemudian tutuplah Erlenmeyer tersebut menggunakan kapas, kemudian dilapisi aluminium foil dan ikatlah kencang menggunakan karet. D. Berikan label pada botol kaca atau Erlenmeyer yang sudah berisi media. E. Sterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jika tidak ada autoclave, dapat diganti dengan pressure cooker atau panci presto. F. Bila waktu sterilisasi sudah selesai dan suhu pada autoclave sudah menunjukkan angka 0, keluarkan media dan letakkan di tempat yang bersih. G. Perhatikan media jangan sampai menjendal. H. Media sudah dapat digunakan, suhu jangan terlalu panas dan jangan terlalu rendah. Suhu optimal pada saat akan digunakan adalah 45 sampai dengan 50 derajat Celcius. Yang kedua, medium potato dextrose agar atau PDA. A. Buang kulit kentang, cuci, lalu potong-potong kecil, rebus dengan 1000 ml aquades sampai kentang matang, tapi jangan terlalu lama memasaknya. B. Saring air rebusan kentang menggunakan kain saring atau penyaring teh atau santan, dan tambahkan aquades sampai 10 ml. C. Tambahkan 20 gram dextrose dan 15 gram agar-agar, aduk hingga homogen. Masukkan ke dalam penanggas air mendidih, ditutup, sambil sering diaduk-aduk selama 30 menit sampai agar-agar larut. D. Masukkan media yang sudah larut dan homogen tersebut ke dalam botol kaca, kemudian tutup rapat. Jika tidak menggunakan botol kaca, bisa menggunakan Erlenmeyer. Kemudian tutuplah Erlenmeyer tersebut menggunakan kapas, kemudian dilapisi aluminium foil dan ikatlah kencang menggunakan karet. E. Berikan label pada botol kaca atau Erlenmeyer yang sudah berisi media. F. Sterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jika tidak ada autoclave, dapat diganti dengan pressure cooker atau panci presto. G. Bila waktu sterilisasi sudah selesai dan suhu pada autoclave sudah menunjukkan angka 0, keluarkan media dan letakkan di tempat yang bersih. H. Perhatikan media jangan sampai menjendal. I. Media sudah dapat digunakan. Suhu jangan terlalu panas dan jangan terlalu rendah. Suhu optimal pada saat akan digunakan antara 45 sampai dengan 50 derajat Celcius.